Siapa kamu? Chu Chaoyang melirik pemuda berjubah brokat itu dan berulang kali menegaskan bahwa pria ini bukan anggota Sekte Tianji, setidaknya dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Pemuda berjubah brokat itu tersenyum tipis dan berkata, "Saya Li Zuoran." Chu Chaoyang menggelengkan kepalanya. Li Zuoran, aku tidak mengenalnya. Dari mana dia berasal? Li Zuoran terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, saya bukan dari Sekte Tianji, tetapi seorang pejabat dari Istana Guru Besar. Anda tentu tidak mengenali saya. Chu Chaoyang mengerutkan kening. Pejabat dari rumah guru besar Li Zuoran. Chu Chaoyang mengetahui tentang keberadaan rumah guru besar negara bagian Liang. Dia telah mendengarnya dari orang lain berkali-kali sebelumnya. Tampaknya rumah guru besar ini tidak memiliki hubungan baik dengan Sekte Tianji. Pemuda di hadapanku, bernama Li Zuoran, sebenarnya adalah pejabat Istana Guru Besar, dan dia muncul di sini secara terbuka. Apa yang sedang terjadi? Chu Chaoyang menatap Li Zuoran, dan Li Zuoran juga diam-diam menatap Chu Chaoyang. Melihat Chu Chaoyang terlihat lebih muda darinya, namun mengenakan pakaian alkemis dan sedang bermain dengan dua buah kenari di tangannya, dia benar-benar tidak dapat menebak identitas Chu Chaoyang. Li Zuoran tahu bahwa Sekte Tianji memiliki dua alkemis muda baru, salah satunya adalah Song Qingsu dari keluarga Song, dan satunya lagi adalah Chu Chaoyang yang sebelumnya terkenal. Tetapi Li Zuoran tidak yakin apakah orang di depannya adalah salah satu dari dua alkemis baru. Saya belum bertanya siapa namamu nantinya. Karena dia tidak bisa menebak, Li Zuoran hanya membungkuk dan bertanya. Nama saya Chu Chaoyang. Itu memang dia. Mata Li Zuoran sedikit menyipit, dan cara dia memandang Chu Chaoyang langsung menjadi berbeda. Meskipun ini adalah pertama kalinya Li Zuoran benar-benar melihat Chu Chaoyang, dia telah mendengar nama Chu Chaoyang lebih dari sekali. Seorang jenius dengan bakat luar biasa, dan banyak hal yang terjadi pada keluarga Song, ditambah fakta bahwa ia adalah setengah murid seperti yang disebutkan oleh senior Xuanzun sendiri. Perbuatan ini membuat Chu Chaoyang terkenal. Sekarang, hampir tidak ada prajurit di negara Liang yang tidak mengenal Chu Chaoyang. Jadi kamu adalah Chu Chaoyang. Tidak heran aku merasa kamu luar biasa saat pertama kali melihatmu. Li Zuoran berkata sambil tersenyum. Chu Chaoyang sedikit terkejut, kau kenal aku. Li Zuoran mengangguk, tentu saja. Namamu sekarang dikenal semua orang di negara Liang. Chu Chaoyang menyentuh hidungnya, merasa sedikit malu. Dia tahu bahwa dia seharusnya cukup terkenal sekarang, tetapi jangan terlalu dibesar-besarkan. Sekarang tampaknya ketenarannya jauh melampaui imajinasinya. Maukah Anda mengajak saya mengunjungi aula alkimia ini? Li Zuoran menyampaikan permintaannya secara langsung. Chu Chaoyang menolak secara langsung, tidak, hanya orang-orang dari Sekte Tianji yang dapat memasuki aula dan... Wajah Li Zuoran sedikit membeku. Orang ini menolak dengan tegas. Li adalah pejabat di rumah guru besar. Aku datang ke sini atas perintah guru besar. Tidak bisakah aku memasuki tempat ini? Li Zuoran tidak menyerah dan masih ingin masuk dan melihat-lihat. Maaf, peraturan sekte ini sangat ketat. Jika aku menerimamu, akulah yang akan mendapat masalah. Chu Chaoyang mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu berasal dari rumah guru besar. Aturan Sekte Tianjiku tidak dapat membatasimu. Namun, jika aku melanggar aturan, aku pasti akan dihukum. Ketika Li Zuoran mendengar ini, dia tahu bahwa orang ini keras kepala dan mungkin tidak ada kesempatan baginya untuk memasuki dan hall melalui dia. Kalau begitu, Li tidak akan memaksanya. Li Zuoran tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraanku, dengar kau adalah murid senior Xuanzun. Aku sudah lama mengagumi senior Xuanzun. Bisakah kau membawaku menemui senior Xuanzun? Mendengar ini, Chu Chaoyang segera menjadi waspada. Siapa senior Xuanzun itu? Chu Chaoyang sendiri. Chu Chaoyang berhasil mempertahankan identitasnya sebagai master senior di Sekte Tianji, menciptakan aura kekuatan dan misteri. Ia tidak mau terlalu sering berkontak dengan orang lain dan berusaha mengurangi risiko terpapar. Li Zuoran ini benar-benar ingin bertemu Xuanzun. Chu Chaoyang secara tidak sadar berpikir bahwa orang ini ingin menguji keberuntungan. Tuan tidak suka diganggu oleh orang luar. Bahkan saya sendiri tidak bisa pergi ke sana tanpa dipanggil. Chu Chaoyang masih menolak. Li Zuoran tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik. Melihat kepergian Li Zuoran, Chu Chaoyang menjadi semakin gelisah, selalu merasa bahwa orang ini tidak akan menyerah begitu saja. Tidak, saya perlu mencari tahu situasinya. Chu Chaoyang segera menemui Master Ge di aula alkimia dan bertanya siapa yang datang ke rumah Master Ge. Tuan Ge tidak ragu dan mengatakan yang sebenarnya pada Chu Chaoyang. Mendengar Li Zuoran ditemani oleh seorang guru tersembunyi, hati Chu Chaoyang hancur, dan dia mendapat firasat buruk.
Tanpa tinggal di aula dan, Chu Chaoyang memberitahu Gelao bahwa dia ada urusan yang harus dilakukan, dan segera meninggalkan aula dan. Li Zuoran kembali ke kediaman yang diatur untuknya oleh Sekte Tianji. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, lelaki tua berpakaian rami itu muncul di sampingnya seperti hantu. Tuan Tai, apakah Anda tertarik bertemu dengan Xuanzun itu? Li Zuoran menatap lelaki tua berpakaian rami itu dan bertanya sambil tersenyum. Tai Lao tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang kuning. Itulah sebabnya aku datang ke sini. Li Zuoran mengangguk. Baiklah, karena tidak ada yang membawa kita ke sana, mari kita pergi ke sana sendiri. Kita ingin melihat siapa yang disebut senior Xuanzun itu. Tai Lao bertanya, apakah kamu tahu di mana dia? Li Zuoran berkata, saya telah berkeliling Sekte Tianji selama sehari, dan pada dasarnya saya telah menemukan jawabannya. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Tai Lao dan Li Zuoran segera pergi ke gunung belakang dan melihat dari jauh kuil penindasan binatang berdiri di sana seperti binatang hitam. Melihat istana ini, Tai Lao tampak agak hikmat. Saya pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Ini adalah tempat yang sangat penting di Sekte Tianji, yang disebut Aula Penindasan Binatang Buas. Konon, aula ini dibangun oleh leluhur Sekte Tianji untuk menekan binatang buas kuno, kata Tai Lao. Li Zuoran juga terkejut ketika mendengar ini. Bagaimanapun, dia masih muda dan tidak berpengetahuan seperti Old Tai. Baru sekarang dia menyadari bahwa ada tempat yang mengerikan di Sekte Tianji. Orang-orang dari keluarga Song telah melaporkan berkali-kali bahwa telah terjadi gempa bumi di sini, dan tampaknya gempa bumi ini ada hubungannya dengan balai penindasan binatang ini, kata Li Zuoran. Tai Lao bersenandung, seharusnya seiring berjalannya waktu, segel di aula penindasan binatang mulai melemah. Mata Li Zuoran menoleh dan dia berkata, bagaimana jika aula penindasan binatang ini benar-benar terbuka dan binatang buas di dalamnya melarikan diri? Bukankah Sekte Tianji akan hancur? Tai Lao meliriknya dan tahu apa yang sedang dipikirkan Li Zuoran saat ini. Namun kemudian saya mendengar Tai Lao berkata kita tidak bisa pindah ke sini. Binatang purba itu sangat menakutkan. Begitu segelnya dibuka, Sekte Tianji pasti akan menderita, tetapi seluruh kerajaan Liang juga akan mengalami krisis besar. Li Zuoran menganggap perkataannya masuk akal dan menepis gagasan yang baru saja muncul dalam benaknya. Tidak jauh dari Beast Suppression Hall, sebuah halaman terpencil terlihat dalam pandangan mereka. Jika tebakanku benar, Xuanzun ada di dalam halaman, kata Li Zuoran. Ada kilatan di mata Tai Lao, dan dia tampaknya tidak mampu menahan kegembiraannya. Mereka berdua segera berjalan keluar halaman dan melihat seorang wanita muda berdiri di gerbang, tampaknya menunggu kedatangan mereka. Senior, ini tempat meditasi, jangan diganggu. Wanita muda itu melirik Li Zuoran dan Tai Lao tanpa rasa terkejut lalu berkata ringan. Wanita muda itu tentu saja Lu Yan'er yang pernah bertugas di sini. Li Zuoran tidak menyangka ada seorang wanita muda di sini, dan dia tidak bisa menahan senyum. Apakah kamu seorang murid Sekte Tianji? Lu Yan'er bersenandung. Li Zuoran berkata, baiklah, tolong beritahu mereka bahwa Li Zuoran dari rumah Grand Master datang ke sini untuk mengunjungi senior Xuanzun. Rumah guru besar. Ekspresi Lu Yan'er sedikit membeku. Li Zuoran tersenyum dan berkata, jika nona muda tidak mau melapor, maka kami akan langsung masuk. Setelah mengatakan itu, Tai Lao yang berdiri di belakang Li Zuoran maju selangkah. Tanpa tanda-tanda menyerang, Lu Yan'er mengerang, terhuyung mundur beberapa langkah, dan wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Ini terjadi sebelum Tai Lao benar-benar mengambil tindakan. Jika Tai Lao punya niat membasmi, dia bisa membasmi Lu Yan'er dalam sekejap. Mata Lu Yan'er dipenuhi kengerian. Dia tidak menyangka lelaki tua berpenampilan lusuh dengan pakaian rami itu bisa begitu mengerikan. Dia telah menerobos ke tingkat keempat alam spiritual Kai dan mendekati tingkat kelima alam spiritual Kai. Kekuatannya sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tetapi menghadapi lelaki tua berpakaian rami ini, dia tetap tidak punya daya untuk melawan. Lu Yan'er tahu betul bahwa jika pihak lain benar-benar ingin membasminya, dia mungkin sudah mati sekarang. Anak kecil, minggir. Tai Lao bicara acuh tak acuh, sama sekali tidak menanggapi Lu Yan'er dengan serius. Wajah Lu Yan'er tampak muram, tetapi dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia masih berdiri di depan gerbang. Tidak seorang pun dapat memasuki halaman tanpa izin dari para senior. Sekalipun dia tahu ada jurang pemisah yang lebar antara dirinya dan pihak lain, Lu Yan'er tetap tidak takut. Tai Lao sedikit terkejut. Dia sudah menunjukkan kekuatannya, tetapi wanita ini masih berani berdiri di sini. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Li Zuoran mengerutkan kening dan bertanya,
Apa hubunganmu dengan senior Xuanzun? Bagaimana kamu bisa begitu setia? Lu Yan'er tidak menanggapi. Dia terluka parah. Tenggorokannya terasa manis dan dia hampir muntah darah. Tai Lao menjadi tidak sabar dan melangkah maju untuk menyingkirkan Lu Yan'er. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari halaman. Bagaimana aku bisa membiarkanmu bersikap lancang di sini? Sebelum dia selesai berbicara, Chu Chaoyang muncul di belakang Lu Yan'er. Senior, Lu Yan'er tidak dapat bertahan lagi dan tubuhnya terjatuh ke belakang. Chu Chaoyang menangkap Lu Yan'er dan diam-diam menyuntikkan jejak aura kaisar ke tubuh Lu Yan'er. Dengan penyuntikan sedikit energi kaisar ilahi, luka-luka Lu Yan'er langsung pulih sebagian besar. Terima kasih, senior. Lu Yan'er merasakan perubahan dalam dirinya dan segera tahu bahwa Chu Chaoyang lah yang menyembuhkan luka-lukanya. Setelah meninggalkan pelukan Chu Chaoyang, Lu Yan'er berdiri di samping dengan wajah memerah. Chu Chaoyang memandang Tai Lao dan Li Zuoran yang tidak jauh, merasa tidak berdaya. Seperti dugaanku, tebakanku benar. Pada saat ini, Chu Chaoyang adalah tubuh aslinya, bukan boneka. Chu Chaoyang kembali ke sini lebih awal dari mereka berdua dan bertukar identitas dengan boneka itu, menunggu mereka berdua datang kepadanya. Awalnya Chu Chaoyang berpikir dia terlalu memikirkannya, tetapi sekarang tampaknya bijaksana baginya untuk kembali lebih awal. Meskipun boneka itu dapat meniru dirinya sendiri, tetap saja itu palsu. Kalau benar-benar dites oleh kedua orang ini, dalam sekejap akan terbongkar juga. Apakah Anda senior Xuanzun? Li Zuoran berjalan cepat ke depan, menyipitkan matanya dan menatap Chu Chaoyang dan bertanya. Melihat dia bersikap kasar, Lu Yan'er tidak dapat menahan diri untuk tidak marah sekalipun kamu dari rumah guru besar, kamu tidak seharusnya bersikap begitu lancang di depan para senior. Li Zuoran bahkan tidak memandang Lu Yan'er, tetapi hanya menatap Chu Chaoyang. Hal yang sama berlaku untuk Tai Lao. Sepasang mata tuanya yang keruh bagaikan mata elang, seolah ingin melihat segala hal tentang Chu Chaoyang. Keduanya agak terkejut dalam hati mereka. Meskipun mereka tahu bahwa senior Xuanzun ini terlihat cukup muda, ketika mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri hari ini, mereka mendapati bahwa dia bahkan lebih muda dari yang mereka bayangkan. Terlebih lagi, dia memiliki paras yang tampan, dengan wajah bagaikan batu giok, bibir merah dan gigi putih, terutama matanya, yang indahnya tak terlukiskan. Li Zuoran sendiri juga seorang pemuda dengan penampilan yang luar biasa, tetapi ada beberapa celah dibandingkan dengan Xuanzun senior di depannya. Akulah Xuanzun yang ingin kau lihat. Chu Chaoyang menanggapi dengan tenang, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ekspresinya setenang air, dan sikapnya tidak dapat dipahami. Li Zuoran tidak mengatakan apa-apa. Tai Lao yang berdiri di sampingnya tiba-tiba melangkah maju, dan seluruh tubuhnya dipenuhi tenaga. Ledakan. Seluruh halaman diselimuti aura yang sangat kuat. Lu Yan'er merasa ngeri. Dia merasa seperti terjebak dalam rawa, tidak dapat bergerak atau bernapas. An-an dalamnya seakan-akan terjepit satu sama lain, menimbulkan rasa sakit yang tak terlukiskan. Rasanya seperti saya akan meledak dan mati kapan saja. Orang pembawa sial, dia kejam sekali sejak awal. Chu Chaoyang mengutuk dalam hatinya dan segera menanggapi. Beranikah seekor kunang-kunang bersaing dengan bulan yang terang? Di permukaan, Chu Chaoyang tampak tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli. Dengan ketukan ringan jarinya, sebuah cahaya keemasan meledak keluar dan langsung menuju ke arah lelaki tua Tai. Cahaya keemasan ini persis aura kaisar ilahi. Aura mengerikan yang dilepaskan oleh Tai Lao hancur dalam sekejap, dan dengan keras ditembus oleh aura kaisar dewa, dan tidak dapat dipertahankan sama sekali. Tidak hanya itu, aura kaisar ilahi mendekati aura Tai Lao. Bagaimanapun juga, Tai Lao adalah ahli bela diri yang memiliki kekuatan luar biasa. Dia merasakan sesuatu yang tidak biasa saat aura kaisar ilahi muncul. Ketika aura kaisar ilahi datang ke arahnya, Tai Lao bereaksi sangat cepat dan langsung mundur, tidak berani menerimanya. Chu Chaoyang juga enggan menyia-nyiakan aura kaisar ilahi ini. Melihat Tai Lao mundur, dia mengendalikan aura kaisar ilahi dan perlahan mengambilnya kembali. Energi kaisar ilahi itu seperti benang emas, mengalir kembali ke tubuh Chu Chaoyang melalui jari-jarinya. Adegan ini disaksikan oleh semua orang yang hadir. Wajah Tai Lao tampak serius dan dia dipenuhi rasa takut. Meskipun dia tidak tahu apa benang emas itu, tetapi berdasarkan nalurinya sebagai seorang prajurit dan pengalamannya selama sebagian besar hidupnya, Tai Lao tahu bahwa benang emas itu akan membawa bahaya besar baginya. Sebenarnya, Tai Lao tidak ragu bahwa jika benang emas itu menyentuhnya, kemungkinan besar dia akan mati. Jika aku mau, kau, pria kasar itu, sudah mati sekarang. Kata Chu Chaoyang acuh tak acuh.
Tai Lao terdiam, keringat membasahi dahinya. Terima kasih atas belas kasihan Anda, Tuan. Li Zuoran terkejut melihat Tai Lao benar-benar membungkuk dan berterima kasih padanya. Lagi pula, dia bukan ahli bela diri seperti Tai Lao, dan dia tidak bisa merasakan kekuatan aura Kaisar Ilahi. Dia pikir Tai Lao tidak menderita kerugian apapun, tetapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Aku telah membasmi terlalu banyak orang di paruh pertama hidupku, dan aku merasa bersalah karenanya. Itulah sebabnya aku tidak suka membasmi sekarang. Aku akan mengampuni nyawa kalian untuk saat ini, tetapi jika kalian terus menggangguku di sini, jangan salahkan aku karena bersikap kejam, kata Chu Chaoyang. Li Zuoran sedikit geram dan hendak berbicara, tetapi Tai Lao mengedipkan mata padanya. Tenanglah, Tuan. Kami akan segera berangkat. Tai Lao tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik dan pergi. Melihat hal ini, Li Zuoran harus menahan amarahnya untuk sementara dan pergi bersama Tai Lao. Setelah keduanya pergi, Chu Chaoyang melirik Lu Yan'er dengan tenang. Bagaimana lukamu? Wajah Lu Yan'er dipenuhi dengan kekaguman. Saya baik-baik saja sekarang, terima kasih atas bantuanmu, senior. Chu Chaoyang bersenandung, lalu berbalik dan masuk ke dalam. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Mendengar ini, Lu Yan'er merasa sangat senang dan wajahnya memerah. Tuan Tai, mengapa Anda pergi seperti ini? Li Zuoran tidak dapat menahan diri untuk bertanya dalam perjalanan kembali ke kediamannya. Wajah Tai Lao sedikit serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan orang itu jauh melampaui harapanku. Jika kita terus mengujinya, baik kamu maupun aku mungkin akan berada dalam bahaya. Wajah Li Zuoran dipenuhi dengan keterkejutan. Tai Lao benar-benar mengatakan bahwa nyawa mereka akan dalam bahaya. Mungkinkah Xuan Zun benar-benar sekuat itu? Tuan Tai, ini. Li Zuoran menatap Tuan Tai dengan tidak percaya. Tai Lao menggelengkan kepalanya, ekspresinya tetap tegang dan tidak pernah rileks sama sekali. Lalu Xuan Zun benar-benar menunjukkan belas kasihan kepadaku tadi. Jika dia mau, aku mungkin sudah mati sekarang. Li Zuoran segera menoleh ke belakang. Dia sudah agak jauh dari halaman, tetapi dia masih merasa sedikit takut. Alasan mengapa orang ini menunjukkan belas kasihan mungkin karena dia takut pada istana guru besar dan tidak berani menyinggung terlalu banyak. Li Zuoran mengatakan ini dengan sedikit menghibur diri sendiri. Tai Lao melirik Li Zuoran sambil bercanda dan berkata, berdasarkan kekuatan yang telah ditunjukkannya sekarang, istana guru besar benar-benar tidak dapat mengawasi dan menyeimbangkannya saat ini. Li Zuoran mengerutkan kening. Apa yang harus saya lakukan? Tai Lao terdiam beberapa saat sebelum berkata, jika memang begitu, satu-satunya cara untuk memeriksa dan menyeimbangkan orang ini adalah dengan meminta bantuan kakak seniorku. Li Zuoran menunjukkan ekspresi terkejut. Li Zuoran tahu bahwa Tai Lao saat ini adalah guru tertinggi di istana guru besar. Melihat seluruh prajurit kerajaan Liang, kekuatan Tai Lao dapat menduduki peringkat 3 teratas. Kecuali kaisar tua yang telah bersembunyi di keluarga kerajaan selama bertahun-tahun, dan para tetua dari 2 sekte teratas, prajurit lainnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan Tai Lao. Meskipun dia belum benar-benar memasuki alam Tongtian, dia hanya selangkah lagi dari sana. Li Zuoran juga tahu sesuatu tentang latar belakang Tai Lao. Dia bukan berasal dari rumah guru besar, melainkan dikirim ke rumah guru besar oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Kekuatan sebesar itu jauh di luar imajinasi para prajurit Liang, dan istana guru besar hanya disokong begitu saja oleh kekuatan sebesar ini. Tai Lao berasal dari kekuatan besar, dan saudara seniornya pasti lebih kuat dari Tai Lao. Tuan Tai, apakah kakak seniormu yakin bisa menghadapi Xuan Zun? Li Zuoran bertanya dengan rasa ingin tahu. Tai Lao bersenandung dan berkata, kakak seniorku benar-benar berada di alam Tongtian. Hanya 3 kata alam Tongtian membuat Li Zuoran benar-benar lega. Seorang pria kuat di alam Tongtian. Di seluruh kerajaan Liang, sejauh ini tidak ada orang kuat di alam Tongtian. Jika kakak senior Tai Lao benar-benar orang kuat di alam Tongtian, dia pasti bisa menghadapi Xuan Zun. Chu Chaoyang bertukar identitas dengan boneka itu, meninggalkan halaman dengan tenang, dan kembali ke Aula Alkimia. Di dalam Aula Alkimia, segala sesuatunya masih ramai dengan aktivitas. Penatua Ge berada di Aula Alkimia. Ketika dia melihat Chu Chaoyang kembali, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap dan bertanya, kemana saja kamu, nak? Chu Chaoyang berkata dengan canggung, guru memanggilku, jadi aku harus pergi. Menguasai. Kata-kata yang hendak keluar dari mulut Ge Lao tercekat. Tuan Chu Chaoyang adalah senior Xuan Zun. Karena senior itulah yang memanggil Chu Chaoyang, apalagi yang bisa Tuan Ge katakan. Lihatlah Song Qingsu, dia jauh lebih rajin memurnikan ramuan daripada kamu.
Kamu malas sepanjang hari. Apa yang kamu pikirkan? Si Tua Ge menghardik dengan tidak senang. Semua orang di Dan Hall melihat kemalasan Chu Chaoyang. Meskipun Tuan Ge tidak mengatakan apa-apa, dia masih merasa agak tidak puas di dalam hatinya, dan pada saat ini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Chu Chaoyang tersenyum dan berkata, Tuan Ge, meskipun saya belum banyak memurnikan, kualitasnya bagus. Song Qingsu memang lebih tekun daripada saya dalam memurnikan pil, tetapi kualitas pil yang dimurnikannya tidak dapat dibandingkan dengan milik saya. Itulah kebenarannya, dan Tuan Ge tidak punya cara untuk membantahnya. Song Qingsu tekun memurnikan pil, tetapi kualitas pilnya biasa saja, dan ada kesenjangan besar dibandingkan dengan Chu Chaoyang. Kedatangan Chu Chaoyang pula lah yang menyebabkan mutu ramuan tingkat kuning milik Dan Hall mengalami peningkatan signifikan. Banyak murid gunung luar telah mendiskusikannya baru-baru ini, mengatakan bahwa banyak ramuan yang didistribusikan oleh Dan Hall memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Pil berkualitas tinggi itu pada dasarnya berasal dari Chu Chaoyang. Sebagai perbandingan, meskipun Song Qingsu membuat lebih banyak pil, para pengikut gunung luar masih lebih suka meminum pil Chu Chaoyang. Beberapa murid gunung luar bahkan berinisiatif datang ke Aula Alkimia dan meminta bertemu Master Ge, berharap Aula Alkimia akan membagikan lebih banyak pil kuning berkualitas tinggi. Song Qingsu juga tahu tentang hal-hal ini. Ketika Guru Ge bertemu dengan murid-murid dari luar gunung, dia sedang menunggu di samping. Ketika Song Qingsu mendengar tuntutan para murid gunung luar ini, dia tampak malu dan sangat marah. Dia bekerja siang dan malam untuk memurnikan pil, dan sebagian besar pil bermutu kuning yang dipasok ke pegunungan luar dimurnikan olehnya. Dapat dikatakan bahwa dia bekerja sangat keras. Namun para pengikut gunung luar masih lebih memilih pil yang disempurnakan oleh Chu Chaoyang, meskipun jumlah pil yang disempurnakan oleh Chu Chaoyang sangat sedikit. Namun kenyataannya sangat kejam. Hal-hal yang baik lebih mungkin dicari. Song Qingsu juga ingin memurnikan ramuan tingkat kuning dengan kualitas lebih baik, tetapi kemampuannya terbatas sampai di sini. Mustahil membuat terobosan dalam waktu singkat. Ada banyak masalah di sekte akhir-akhir ini. Jangan berkeliaran lagi. Tetaplah di Dan Hall. Tuan Ge tidak banyak bicara. Dia hanya memberikan beberapa instruksi lalu pergi. Chu Chaoyang juga kembali ke pos alkimianya dan mulai membuat ramuan perlahan-lahan. 2 hari kemudian, panggilan dari rumah guru besar akhirnya tiba. Li Zuoran dan Tai Lao datang ke Aula Besar Tianji lagi dan menghadapi banyak pejabat tinggi Sekte Tianji. Grandmaster telah memerintahkan bahwa kepemilikan tambang Lusan diragukan, tetapi tidak dapat diselesaikan dengan perang antara kedua sekte. Untuk memberikan solusi yang adil bagi kedua sekte, Grandmaster telah memutuskan untuk membiarkan kedua sekte bersaing secara adil dan menggunakan hasil persaingan tersebut untuk menentukan kepemilikan tambang Lusan. Li Zuoran mengambil slip giok dan menyampaikan perintah dari guru besar Yuan Zhao. Mendengar ini, Gu Zuoshan dan yang lainnya merasa tidak puas. Kenapa tambang Lusan ditemukan oleh Sekte Tianji milikku dan juga didirikan oleh Sekte Tianji milikku? Apakah itu ada hubungannya dengan Sekte Luosha miliknya? Kenapa kita harus bersaing dengan Sekte Luosha untuk memutuskan kepemilikan tambang? Gu Zuoshan langsung meraung. Li Zuoran berkata dengan tenang, Guru Gu, ini adalah solusi yang diberikan oleh guru besar. Sekte Luosha telah menerimanya. Jika sekte Anda tidak menerimanya, maka sekte Anda akan dianggap telah melepaskan hak untuk bersaing memperebutkan tambang tersebut. Maka tambang Lusan akan langsung menjadi milik Sekte Luosha. Apa? Gu Zuoshan begitu marah hingga ia hampir mengumpat. Para tetua pun sangat marah. Mereka menunggu selama 2 hari dan inilah solusinya. Dari sudut pandang manapun, ini sangat tidak adil bagi Sekte Tianji. Terlebih lagi, sikap Istana Guru Besar sepenuhnya bias terhadap Sekte Luosha, dan sengaja ingin menekan Sekte Tianji. Meskipun solusi yang diberikan tampak adil, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa solusi dari Istana Guru Besar ini memberi Sekte Raksasa alasan yang sah untuk mengambil alih tambang Lusan. Tuan Gu, Guru Besar sedang menunggu tanggapan Anda. Jika Anda tidak setuju, Guru Besar akan menyerahkan kepemilikan tambang Lusan kepada Sekte Luosha, kata Li Zuoran. Mata Gu Zuoshan merah, dia benar-benar ingin membalikkan meja dan bertengkar. Guru, pikir 2 kali. Wakil Master Song Yun berdiri dan berkata kepada Gu Zuoshan. Gu Zuoshan duduk di kursi dengan lesu. Melaporkan kepada Grandmaster, Sekte Tianji telah menyetujuinya. Menghadapi Taisi Mansion yang kuat, Sekte Tianji tidak melakukan perlawanan sia-sia, juga tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Tak lama kemudian, seluruh negara Liang mengetahui tentang masalah ini. Sekte Tianji akan bersaing secara adil dengan Sekte Luosha,
dan pemenangnya akan mendapatkan tambang lusan. Tidak perlu bagi kedua sekte untuk berperang, tidak perlu pula ada pertumpahan darah. Yang mereka butuhkan hanyalah setiap sekte mengirimkan 3 murid untuk berkompetisi 1 lawan 1. 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. Pendekatan ini tampaknya adil dan masuk akal. Tetapi semua orang tahu bahwa ini tidak adil bagi Sekte Tianji. Tambang lusan awalnya milik Sekte Tianji, namun diduduki secara paksa oleh Sekte Luoxia. Sekte Tianji tidak hanya tidak dapat menggunakan kekerasan untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik mereka, tetapi mereka juga harus mematuhi pengaturan Istana Taixi dan bersaing dengan Sekte Luoxia dengan cara ini. Banyak orang mendesah diam-diam. Meskipun Sekte Tianji merupakan sekte teratas di negara Liang, namun di hadapan Istana Guru Besar, sekalipun mereka menderita ketidakadilan seperti itu, mereka tetap harus tunduk dan menaati pengaturan tersebut. Waktu untuk kedua kompetisi segera ditentukan, hanya setengah bulan kemudian. Dalam waktu setengah bulan, kedua belah pihak harus memilih 3 murid untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Setelah tempat dikonfirmasi, tempat tersebut tidak dapat diubah. Karena itu, pemilihan murid untuk berpartisipasi dalam kompetisi menjadi sangat penting. Bagaimanapun, ini adalah masalah kepemilikan tambang lusan, dan kedua belah pihak pasti akan mengirimkan murid-murid mereka yang paling kuat untuk menang. Sekte Tianji telah mulai mempersiapkan pengikutnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Di aula utama, para pemimpin puncak Sekte Tianji berkumpul bersama. Kecuali Tetua Agung Senmo, semua orang yang seharusnya datang ada di sana. Senmo masih berada di dekat tambang lusan, dan dia mengawasi pergerakan di dalam tambang lusan bersama sekelompok Master Sekte. Gu Zuoshan menatap semua orang dan berkata, kita akan bertanding dengan Sekte Luoxia dalam waktu setengah bulan. Meskipun ini sangat tidak adil bagi Sekte Tianji kita sudah sampai pada titik ini. Kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menang dan merebut kembali tambang lusan. Semua orang mengangguk. Mereka semua tahu bahwa Istana Guru Besar hampir secara terang-terangan membantu Sekte Luoxia untuk merebut tambang lusan dengan cara yang tampaknya sah. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Sekte Tianji adalah mengambil kembali tambang lusan dengan cara yang sah, membuat Istana Taixi dan Sekte Luoxia terdiam. Guru, karena kita harus memilih 3 murid, maka biarkan saja 3 murid teratas dari kompetisi akhir tahun lalu pergi. Tidak perlu membuang-buang energi lagi. Seorang tetua menyarankan. Yah, dalam kompetisi akhir tahun lalu, 3 murid teratas semuanya luar biasa dan dapat mewakili Sekte Tianji kita dalam kompetisi. Ya, kekuatan ketiga orang itu memang bisa dianggap sebagai yang terbaik di Sekte Tianji kita. Kecuali mereka bertiga, murid-murid lainnya kurang lebih tidak cukup kuat untuk memikul tanggung jawab itu. Banyak tetua menyatakan persetujuan mereka dan menginginkan 3 murid teratas dari kompetisi akhir tahun lalu untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara kedua sekte ini. Sekte Tianji mengadakan kompetisi tahunan setiap tahun, yang hanya terbuka untuk pengikut gunung dalam dan pengikut langsung. 3 teratas akan menerima hadiah besar. Mampu masuk 3 besar juga berarti mereka masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa. Gu Zuoshan mengangguk, dia punya ide yang sama. Itu salah. Berada di posisi 3 teratas tahun lalu tidak berarti kita akan tetap berada di posisi 3 teratas tahun ini. Seseorang berdiri untuk mengajukan keberatan. Orang yang berbicara adalah seorang tua setengah baya. Gu Zuoshan memandang orang ini. Penatua Zhang, bagaimana menurutmu? Orang yang berbicara adalah Zhang Liang, yang juga merupakan guru Chu Chaoyang saat ini. Ketika Chu Chaoyang pertama kali menjadi murid Neishan, tetua yang mengajarinya adalah Song Jin. Namun karena kematian Song Jie, Song Jin dicopot dari jabatan penatua, dan penatua pengajar Chu Chaoyang digantikan oleh Zhang Liang hari ini. Zhang Liang membungkuk dan berkata, Guru, tambang lusan sangat penting. Sekte Tianji kita tidak boleh kehilangannya. Karena kedua sekte akan menentukan pemenangnya, kita harus memilih murid yang terkuat dan paling cakap untuk berpartisipasi. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Kita harus memilih mereka dengan hati-hati. Jika kita gegabah melepaskan 3 murid teratas tahun lalu, saya khawatir akan ada risiko besar. Perkataannya pun membuat banyak sesepuh menganggukkan kepala. Kekhawatiran Zhang Liang bukannya tanpa alasan. 3 teratas tahun lalu mungkin sangat kuat, tetapi itu tidak berarti mereka adalah 3 murid terkuat dari Sekte Tianji saat ini. Mungkin tahun ini ada murid lain yang kekuatannya telah melampaui mereka bertiga, atau mungkin selama kompetisi tahun lalu, beberapa murid menyembunyikan kekuatannya. Atau mungkin di antara murid-murid baru tahun ini,
ada pula yang memiliki kemampuan yang menonjol, yang tidak kalah dari 3 murid teratas tahun lalu. Pendek kata, bukanlah pilihan yang baik untuk tergesa-gesa membiarkan 3 murid teratas tahun lalu pergi berkompetisi. Hanya dengan memilih murid-murid yang terkuat secara cermat, kita dapat memastikan kemenangan semaksimal mungkin. Gu Zuoshan segera mengambil keputusan para tetua, mohon laporkan kandidat kalian kepada saya. Setelah semua kandidat keluar, kami akan memutuskan jumlah akhirnya. Ya, atas perintah, setiap penatua mulai menuliskan murid-murid yang mereka anggap mampu. Di antara mereka, ada banyak nama yang tumpang tindih. Lagi pula, meskipun ada banyak pengikut di Sekte Tianji, para tetua semuanya tahu siapa yang benar-benar luar biasa. Tentu saja, beberapa penatua mencantumkan nama-nama yang kurang dikenal. Misalnya, Zhang Liang, setelah memikirkannya berulang-ulang, menambahkan nama Chu Chaoyang setelah nama beberapa murid. Melihat nama Chu Chaoyang, Zhang Liang merasa ingin tertawa. Dia menggelengkan kepalanya dan ingin mencoret nama itu. Namun setelah ragu sejenak, Zhang Liang tetap meninggalkan nama Chu Chaoyang di sana. Tak lama kemudian, banyak tetua menuliskan nama kandidat pilihan mereka dan menyerahkannya kepada Gu Zuoshan. Gu Zuoshan segera mulai memeriksa dan mengamati dengan sangat teliti. Namun ada beberapa kali ia memandang aneh dan melirik ke arah sesepuh di bawahnya. Setengah jam kemudian, Gu Zuoshan sudah memiliki ide dalam benaknya. Pada dasarnya sama dengan apa yang dipikirkan Gu Zuoshan. Satu-satunya perbedaan adalah lebih dari 1 atau 2 tetua yang menuliskan nama Chu Chaoyang. Hal ini mengejutkan Gu Zuoshan. Chu Chaoyang memang merupakan sebuah anomali tahun ini dan sebuah keajaiban. Dia adalah seorang jenius dengan bakat luar biasa, dan memiliki kesempatan terus-menerus di Gua Tianji. Dia menyelesaikan pelatihan terakhirnya dan juga belajar cara membuat pil. Yang lebih penting, Chu Chaoyang adalah murid senior Xuanzun. Meski hanya setengahnya, tetapi semua perbuatan ini menyingkapkan keistimewaan Chu Chaoyang. Namun meski begitu, Chu Chaoyang hanyalah murid baru yang baru berada di Sekte Tianji kurang dari setahun. Apakah kekuatannya telah mencapai tingkat yang sebanding dengan murid luar biasa lainnya? Setidaknya, Gu Zuoshan merasa bahwa Chu Chaoyang akan membutuhkan 2 atau 3 tahun akumulasi sebelum ia bisa menjadi salah satu murid terbaik dari Sekte Tianji. Sekarang, dia tidak bisa. Tetapi karena lebih dari 1 tetua menyebut-nyebut Chu Chaoyang saat ini, Gu Zuoshan hanya bisa menempatkannya di antara calon murid. Menurut pendapat kalian, ada total 17 murid yang memiliki kemampuan untuk mewakili Sekte Tianji kita dalam kompetisi, dan tempat terakhir akan dipilih dari ke-17 orang ini, kata Gu Zuoshan. Di tempat latihan bela diri, Chu Chaoyang berdiri di sana dengan ekspresi bingung di wajahnya. Siapa saya? Di mana saya? Apa yang harus saya lakukan? Chu Chaoyang sedikit bingung. Saya dengan senang hati memurnikan ramuan tersebut, tetapi dipanggil ke sini dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi dilihat dari situasinya, tampaknya mereka akan memilih kandidat untuk berpartisipasi dalam kedua kompetisi tersebut. Dan saya juga salah satu kandidatnya. Chu Chaoyang memandang orang lain yang berdiri bersamanya. Mereka semua adalah wajah-wajah yang tidak dikenalnya, yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Hanya satu orang yang tampak familiar. Lu Yaner. Benar saja, bahkan Lu Yaner ada di sini. Seolah menyadari bahwa Chu Chaoyang sedang menatapnya, Lu Yaner juga memiringkan kepalanya sedikit dan melakukan kontak mata dengan Chu Chaoyang. Chu Chaoyang menarik pandangannya, dengan ekspresi aneh. Di luar tempat latihan bela diri, Gu Zuoshan dan pemimpin sekte lainnya semuanya ada di sini. Kalian yang berjumlah 17 orang adalah murid-murid terbaik yang kami pilih. Di antara kalian, 3 orang akan mewakili Sekte Tianji untuk bertanding melawan murid-murid Sekte Luosha. Jika kalian menang, kalian dapat merebut kembali tambang lusan untuk Sekte Tianji kami, kata Gu Zuoshan. Ketika Chu Chaoyang mendengarnya, dia langsung mengerti. Jadi begitulah adanya. Kedua faksi masing-masing pergi ke tanah mereka sendiri untuk berkompetisi, dan pihak manapun yang menang akan memiliki tambang lusan. Dan aku pun termasuk calon muridnya. Tapi Chu Chaoyang sedikit terkejut. Dia hanyalah seorang murid baru yang bergabung dengan sekte tersebut kurang dari setahun. Kok dia jadi murid cadangan? Bukankah seharusnya ada banyak murid yang kuat di Sekte Tianji? Tentu saja, kecuali Chu Chaoyang, semua murid lainnya memiliki ekspresi serius, dan mereka semua memiliki keberanian untuk berjuang demi sekte tersebut. Metode seleksinya sangat sederhana. Kecuali Yao Tianchou, peserta lainnya akan diundi untuk bertanding. Yang kalah akan dieliminasi, dan pemenang akan terus bertanding dengan pemenang lainnya. Di antara ke-17 orang itu,
banyak yang memandang seorang pemuda berwajah biasa, yaitu Yao Tianchou. Nama Yao Tianchou sangat terkenal di kalangan murid gunung dalam Sekte Tianji, karena dia tidak hanya masuk dalam 3 besar dalam kompetisi tahun lalu, tetapi juga mengalahkan semua pesaing lainnya dan memenangkan tempat pertama. Dapat dikatakan bahwa di mata banyak murid, Yao Tianchou adalah murid nomor 1 di Gunung Dalam. Justru karena dia memenangkan tempat pertama dalam kompetisi akhir tahun-tahun lalu, maka dia memiliki beberapa keuntungan dalam seleksi hari ini dan tidak harus bersaing dengan orang lain sejak awal. Pengundian dilakukan dengan cepat, dan lawan Chu Chao yang bernama Chen Tao. Chen Tao, yang menempati peringkat ketiga dalam kompetisi tahun lalu, berada di antara 3 teratas dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Banyak tetua terkejut bahwa Chu Chaoyang menghadapi karakter yang begitu kuat sejak awal. Apakah anak ini memiliki kekuatan untuk mewakili Sekte Tianji dalam pertempuran tergantung pada apakah dia dapat mengalahkan Chen Tao. Kau terlalu banyak berpikir, sudah keterlaluan membiarkan anak ini menjadi kandidat cadangan. Bagaimana dia bisa mengalahkan Chen Tao? Kesenjangan antara mereka berdua dalam kultivasi sudah tidak dapat diperbaiki. Kau benar, Chen Tao berada di posisi ketiga dalam kompetisi tahun lalu. Dia sangat kuat dan tidak dapat dibandingkan dengan murid baru seperti Chu Chaoyang. Sekalipun kamu seorang jenius, kamu tetap butuh waktu untuk mengumpulkan pengetahuan. Chu Chaoyang jelas tidak sehebat Chen Tao saat ini. Lebih dari satu tetua tidak optimis tentang Chu Chaoyang dan merasa bahwa Chu Chaoyang pasti akan dikalahkan oleh Chen Tao. Kompetisi akan segera dimulai. Chu Chaoyang berdiri berhadapan dengan lawannya Chen Tao. Yang pertama merasa bimbang dan terus mempertimbangkan apakah ia harus menunjukkan kekuatannya. Yang terakhir, yaitu Chen Tao, tampaknya penuh dengan semangat juang, dengan tatapan mata tertuju pada Chu Chaoyang. Adik Chu, hati-hati. Chen Tao berteriak dan langsung menyerang tanpa peduli apakah Chu Chaoyang merespons atau tidak. Lawan datang padanya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga Chu Chaoyang terkejut. Tanpa sadar ia mengedarkan energi spiritualnya dan meninju keluar. Pukulan pertama dari 12 pukulan Changshan. Wah, tinju kedua pria itu bertabrakan, tetapi Chen Tao tidak bergerak sama sekali, dan hal yang sama berlaku untuk Chu Chaoyang. Chen Tao mengerutkan kening. Dia berada pada tingkat pencerahan spiritual kelima. Secara logika, dia seharusnya menghancurkan Chu Chaoyang dalam segala aspek. Kok dia tidak mendapat keuntungan apapun dari pukulan ini? Keterampilan tinju Chen Tao cukup bagus, dan ia menyerang Chu Chaoyang dengan pukulan satu demi satu. Chu Chaoyang terpaksa menggunakan 12 pukulan Changshan berulang kali. Dari pukulan pertama hingga pukulan ke-12, dia melancarkannya satu persatu. Baru pada pukulan ke-12, Chen Tao tidak mampu menahannya lagi dan dikejutkan oleh Chu Chaoyang lalu berulang kali mundur dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Datang lagi. Chen Tao sangat marah. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan murid baru, yang membuatnya merasa sedikit malu. Tinju raungan harimau. Chen Tao melayangkan pukulan, disertai luapan energi spiritual. Pukulannya sekuat harimau keluar dari sangkar, disertai raungan samar harimau, tenaganya sungguh luar biasa. Pukulan inilah yang membuat Chen Tao meraih posisi 3 teratas dalam kompetisi tahun lalu. Setelah setahun berlatih keras, Tiger Roar Fist milik Chen Tao telah mencapai level lebih tinggi dan 2 kali lebih kuat dari tahun lalu. Chu Chaoyang tidak berani ceroboh. Dia mengedarkan energi spiritual ke seluruh tubuhnya dan terus menggunakan 12 pukulan Changshan. Ledakan. Terjadi tabrakan berulang-ulang dan kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dengan suara siulan tiada henti. Namun pada akhirnya, Chen Tao bukanlah tandingan Changshan 12 Fist milik Chu Chaoyang. Dia dikalahkan oleh pukulan Chu Chaoyang. Kakinya menjadi lemas dan dia langsung terjatuh ke tanah. Chu Chaoyang menang. Penatua yang bertugas menilai melihat hal itu dan segera mengumumkan hasilnya. Wajah Chen Tao tampak muram dan dia menderita pukulan hebat. Chu Chaoyang bernapas dengan cepat, dan itu bukan kemenangan mudah baginya. Tingkat kultivasi Chen Tao lebih tinggi dari Chu Chaoyang, tetapi dalam hal tinju, 12 tinju Changshan milik Chu Chaoyang lebih kuat. Kalau saja Chen Tao tidak bertanding dengan Chu Chaoyang lewat tinju, dia mungkin tidak akan kalah secepat ini, dan dia seharusnya bisa berhadapan dengan Chu Chaoyang dalam waktu yang cukup lama. Tetapi bahkan tanpa menggunakan tinju, Chu Chaoyang masih bisa mengalahkan Chen Tao. Kekuatan Chu Chaoyang tidak bisa lagi dinilai dengan akal sehat. Perkelahian antara orang lain pun ada hasilnya. 8 orang tersingkir dan 8 orang sisanya terus berjuang. Luyan Er juga berada di antara 8 orang yang tersisa, dan tampaknya dia menang dengan relatif mudah. Chu Chaoyang tidak terkejut sama sekali.
Lu Yan'er sekarang jauh lebih kuat dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Dia telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi dan seni bela diri. Dan kali ini juga merupakan kesempatan besar bagi Lu Yan'er untuk menguji kekuatannya sendiri. Setelah undian lainnya, lawan Chu Chaoyang bernama Song Xuan, anggota keluarga Song. Chu Chaoyang tentu saja tidak menunjukkan belas kasihan kepada keluarga Song dan langsung menyerang mereka dengan 12 pukulan Changshan. Tanpa diduga, pihak lain juga mengetahui 12 tinju Changshan, sama seperti Song Jie yang sudah mati. Namun, dibandingkan dengan Song Jie, Song Xuan jelas lebih kuat dan memiliki pemahaman lebih dalam tentang 12 pukulan Changshan. Meskipun dia kehilangan 2 pukulan terakhir, pukulannya masih sangat kuat ketika dia melakukannya. Keduanya memiliki gaya tinju yang sama, tetapi Song Xuan lebih kuat dalam kultivasinya, mencapai alam Kailing tingkat ke-6, yang lebih tinggi dari Chen Tao sebelumnya. Chu Chaoyang berada di alam Kailing tingkat ke-4, dan dia baru saja menerobos dalam beberapa hari terakhir. Saat dia memasuki Gua Tianji, dia berada di tingkat kedua alam Kailing. Dengan kesempatan yang diperolehnya di Gua Tianji, ia memasuki alam Kailing tingkat ketiga dan mendekati alam Kailing tingkat keempat. Setelah keluar, dia tidak punya banyak waktu untuk mendalami kultivasinya, jadi baru-baru ini dia menerobos ke alam pembukaan spiritual tingkat keempat. Dalam hal kultivasi, Chu Chaoyang dapat dikatakan yang terendah di antara 17 orang yang hadir. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Song Xuan mencibir berulang kali, langkahnya tidak dapat diprediksi, dan tangannya melakukan beberapa seni bela diri secara berurutan. Dia tidak hanya ahli dalam 12 tinju Changshan, tetapi juga seni bela diri keluarga Song dan seni bela diri Sekte Tianji, dan hampir mustahil menemukan kekurangan apapun pada keduanya. Di luar tempat latihan bela diri, banyak tetua diam-diam terkejut dengan kekuatan Song Xuan. Aku tidak menyangka bahwa selain Song Luer dan Song Pengfei, keluarga Song juga memiliki pemuda berbakat seperti itu. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Song Xuan, sungguh aneh bahwa dia tidak berhasil masuk 3 besar dalam kompetisi tahun lalu. Mungkin anak ini menyembunyikan kekuatannya tahun lalu, atau mungkin kekuatannya meningkat pesat tahun ini. Lagi pula, Chu Chaoyang masih terlalu muda. Meskipun dia punya bakat hebat, dia masih belum sebanding dengan Song Xuan. Mendengar pujian dari tetua lainnya, para tetua keluarga Song tentu saja berseri-seri karena kegembiraan. Keluarga Song memiliki banyak pemuda, banyak di antaranya yang luar biasa. Selain Song Luer dan Song Pengfei yang terkenal, Song Xuan adalah seorang pemuda yang telah diam-diam dibina oleh keluarga Song dalam 2 tahun terakhir. Meskipun Song Xuan tidak sebaik 2 orang jenius dari keluarga Song saat ini, tetap saja tidak menjadi masalah baginya untuk mengalahkan Chu Chaoyang, yang baru berada di sekte tersebut kurang dari setahun. Chu Chaoyang juga menyadari betapa sulitnya Song Xuan dan merasa tidak berdaya. Lupakan saja, biarkan saja dia menang. Aku tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi apapun antara kedua sekte itu. Chu Chaoyang berpikir demikian dalam hatinya dan berencana untuk mengakui kekalahan secara langsung. Tetapi Song Xuan tampaknya tidak bermaksud memberi Chu Chaoyang kesempatan untuk mengakui kekalahan. Serangannya menjadi semakin ganas, tidak memberikan kesempatan bagi Chu Chaoyang untuk sekadar meneriakkan tanda menyerah. Chu Chaoyang sedikit marah. Dia tidak punya perasaan baik terhadap keluarga Song sejak awal, dan Song Xuan sangat agresif. Bagaimana apakah kau benar-benar mengira bahwa aku, Chu Chaoyang, mudah diganggu? Memikirkan hal ini, Chu Chaoyang memutuskan untuk tidak mengakui kekalahan dan langkahnya tiba-tiba berubah. Langkah bintang, seni bela diri yang ada di Gua Tianji juga ada dalam ingatan Kaisar Xuantian. Setelah Chu Chaoyang meninggalkan Gua Tianji, ia menguasainya hanya dalam beberapa hari. Mungkin karena tubuh ini, Chu Chaoyang mampu menguasai seni bela diri mantan Kaisar Xuantian hampir seketika dan tidak membutuhkan terlalu banyak waktu untuk berlatih. Saat menghadapi Song Xuan, segalanya baik-baik saja, kecuali langkah awan kacau, yang sulit dihadapi Chu Chaoyang. Tetapi setelah melakukan langkah Tianxing, teknik gerakan tubuh yang lebih maju daripada langkah Luan Yun, situasinya tiba-tiba terbalik. Sosok Chu Chaoyang tampak seperti hantu dan tiba-tiba menghilang di depan Song Xuan. Song Xuan tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, angin kencang bertiup di belakangnya. Pukulan Chu Chaoyang datang dari belakang Song Xuan. Song Xuan segera mencoba menghindar menggunakan langkah awan kekacauan, tetapi gerakan Chu Chaoyang lebih cepat dan lebih canggih daripadanya, dan dia sepenuhnya menguasai irama gerakan Song Xuan. Wah, tidak ada cara untuk menghindarinya, dan Song Xuan terpaksa menerima pukulan Chu Chaoyang. Namun tanpa diduga,
Kekuatan pukulan ini jauh melampaui imajinasi Song Xuan. Hal itu menyebabkan lengan Song Xuan terasa sakit dan tulangnya terasa patah. Mengapa dia begitu kuat? Song Xuan terkejut. Saat dia bertarung dengan Chu Chaoyang tadi, dia tidak merasakan bahwa Chu Chaoyang memiliki kekuatan sekuat itu. Tetapi saat ini, Song Xuan tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Dia benar-benar berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan hanya bisa membela diri tanpa ada kesempatan untuk menyerang. Kemenangan kini sepenuhnya berada di tangan Chu Chaoyang. Di luar tempat latihan bela diri, semua orang terkejut ketika melihat pemandangan ini. Terutama gerakan tubuh yang ditunjukkan Chu Chaoyang pada saat ini sangat misterius, jauh melampaui gerakan tubuh warisan keluarga Song, langkah awan kekacauan. Gu Zuoshan mengenalinya pada pandangan pertama dan berseru ini adalah langkah bintang surgawi. Apa langkah bintang langit? Anak ini benar-benar memahami langkah bintang surgawi. Ini adalah salah satu dari 3 teknik tubuh hebat yang telah diwariskan turun-temurun di Sekte Tianji saya. Bahkan di antara kita yang lebih tua, lebih dari separuhnya belum menguasai gerakan tubuh ini. Sepertinya ini adalah seni bela diri yang dia pahami di Gua Tianji. Begitu langkah bintang surgawi digunakan, pemenangnya akan jelas. Tian Xingbu adalah salah satu dari 3 teknik tubuh utama yang telah diwariskan di Sekte Tianji hingga hari ini. Bahkan dapat dikatakan sebagai teknik tubuh terkuat di Sekte Tianji saat ini, mencapai tingkat atas tingkat Xuan. Bahkan di antara banyak tetua, tidak ada satupun dari mereka yang mampu menguasai langkah bintang surgawi. Belum lagi murid-muridnya. Di antara lebih dari 200 murid gunung dalam Sekte Tianji, ada beberapa yang telah menguasai langkah Tianxing, tetapi mereka dapat dihitung dengan satu tangan. Jika anak ini telah menguasai jurus bintang langit, maka apakah dia akan mampu menguasai jurus telapak bintang jatuh juga, kata seorang tetua. Semua orang tersentuh. Tian Xingbu dan Luoxing Zhang adalah seni bela diri yang saling melengkapi. Satu set teknik telapak tangan dan satu set teknik tubuh, keduanya berada pada tingkat Xuan atas. Jika keduanya digunakan bersama-sama, mereka dapat mencapai tingkat yang sebanding dengan seni bela diri tingkat bumi yang lebih rendah. Akan tetapi, berlatih telapak bintang jatuh lebih sulit daripada berlatih langkah bintang surgawi. Beberapa murid gunung bagian dalam mampu menguasai langkah bintang surgawi, namun belum ada seorang pun yang menguasai telapak bintang jatuh. Gu Zuoshan memandang Chu Chaoyang dengan kagum. Awalnya dia tidak menyangka bahwa Chu Chaoyang dapat mengalahkan Song Xuan. Tetapi sekarang tampaknya kekuatan Chu Chaoyang mungkin jauh melampaui imajinasinya. Mungkin kali ini persaingan kedua sekte benar-benar perlu bergantung pada anak ini. Hasilnya segera diputuskan. Setelah Chu Chaoyang melakukan langkah bintang surgawi, satu-satunya keunggulan Song Xuan dalam keterampilan fisik hilang sepenuhnya. Setelah bertahan cukup lama, dia dijatuhkan ke tanah oleh Chu Chaoyang, dia menyemburkan darah dari mulutnya, dan tidak dapat bangun lagi. Chu Chaoyang menang. Saat hasilnya keluar, semua tetua keluarga Song tampak tidak senang dan menatap Chu Chaoyang dengan pandangan muram. Bagus. Gu Zuoshan memujinya secara langsung, menyebabkan Chu Chaoyang membungkuk cepat. Akibatnya, ada 4 orang yang tersisa di tempat latihan seni bela diri, termasuk Yao Tianchou, totalnya 5. Chu Chaoyang dan Lu Yaner ada di antara mereka. 2 orang yang tersisa berasal dari keluarga Song. Yang satu adalah Song Luer dan satunya lagi Song Pengfei. Kedua orang ini adalah yang paling menonjol di antara generasi muda keluarga Song, terutama Song Pengfei. Kekuatannya begitu dahsyat, banyak orang menganggapnya sebagai murid nomor 1 di pegunungan dalam Sekte Tianji, dan dia merupakan eksistensi yang mampu bersaing dengan Yao Tianchou. Meskipun Song Luer baru menjadi terkenal tahun lalu, ia membuat kemajuan pesat melalui perjalanan ke Gua Tianji tahun lalu. Tidak seorang pun dapat meramalkan seberapa kuat dia sekarang. Chu Chaoyang menatap wanita jangkung yang berdiri di sampingnya dan diam-diam mendecak lidahnya. Song Luer ini sungguh cantik. Dia memiliki tubuh yang bagus, paras yang rupawan, dan wajah yang keren. Chu Chaoyang tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan bagian-bagian tertentu dari tubuh Song Luer. Yang terakhir tampaknya menyadari sesuatu dan segera berbalik untuk menatapnya, dengan tatapan dingin di matanya. Chu Chaoyang tersenyum canggung, tetapi orang itu mengabaikannya sama sekali. Adapun Song Pengfei, dia terlihat sangat ramah. Selain itu, dia sangat biasa saja. Dia adalah tipe orang yang tidak akan menarik perhatian jika berada di tengah kerumunan orang. Tetapi Chu Chaoyang tidak akan meremehkan pria ini hanya karena dia terlihat ramah. Bagaimanapun, dia adalah yang terkuat di antara generasi muda keluarga Song, dan kekuatannya pasti luar biasa. Pada putaran pengundian terakhir,
Chu Chaoyang menarik Song Luer, sementara Lu Yaner menarik Song Pengfei. Chu Chaoyang memandang Song Luer lagi. Chu Chaoyang, akui saja kekalahanmu. Song Luer berkata langsung kepada Chu Chaoyang dengan wajah dingin. Mendengar ini, Chu Chaoyang ingin tertawa. Song Luer sedikit terlalu sombong. Pertarungan bahkan belum dimulai dan Anda meminta saya mengakui kekalahan. Sekalipun aku sungguh tidak bisa mengalahkanmu, tapi kau memintaku mengaku kalah tanpa harus bertarung, bukankah itu akan sangat memalukan bagiku? Chu Chaoyang tidak terlalu peduli apakah dia bisa mengalahkan Song Luer atau tidak, tapi yang pasti mustahil baginya untuk mengakui kekalahan secara langsung. Aku, si Tua Chu, juga orang yang peduli dengan wajah. Aku ingin melihat seperti apa kemampuan kakak senior Song. Kata Chu Chaoyang tidak yakin. Song Luer menyipitkan matanya sedikit. Bagus. Dengan ucapan oke yang sederhana, Song Luer segera mengambil tindakan. Chu Chaoyang tidak berani ceroboh sama sekali. Lagi pula, lawannya adalah karakter kuat seperti Song Luer, dan dia perlu berkonsentrasi penuh untuk menghadapinya. Kekuatan Song Luer memang sangat kuat. Setidaknya saat mereka mulai bertarung, Chu Chaoyang merasakan kekuatan Song Luer. Dua lawan sebelumnya, baik Chen Tao maupun Song Xuan, sangat kuat, dan Chu Chaoyang membutuhkan banyak usaha untuk mengalahkan mereka. Tekanan yang dibawa Song Luer kepada Chu Chaoyang sejak awal tidak ada bandingannya dengan dua orang sebelumnya. Terutama dalam hal kultivasi, Song Luer benar-benar lebih unggul dari Chu Chaoyang. Tingkat ketujuh kebangkitan spiritual. Chu Chaoyang dapat merasakan bahwa Song Luer pastinya berada pada level ketujuh kultivasi spiritual. Hanya dalam hal kekayaan energi spiritualnya, dia telah menekan Chu Chaoyang. Tetapi karena suatu alasan, meskipun Chu Chaoyang merasakan banyak tekanan di awal, seiring berjalannya pertarungan, dia menemukan bahwa Song Luer tidak sekuat yang dia bayangkan. Dan karena suatu alasan, wajah Song Luer tampak serius, seolah-olah Chu Chaoyang telah memberinya tekanan besar. Bukan hanya Chu Chaoyang yang merasa aneh, banyak orang di tempat latihan bela diri juga tampak bingung. Song Luer tampaknya tidak dalam kondisi yang baik hari ini. Memang, dilihat dari penampilannya, dia belum bisa menampilkan potensi penuhnya sejak tahun lalu. Level kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Chu Chaoyang, tapi dia bahkan tidak bisa mengunggulinya. Rasanya aneh. Para tetua bukanlah orang bodoh, jadi mereka secara alami dapat melihat bahwa ada sesuatu yang aneh tentang pertarungan antara Song Luer dan Chu Chaoyang. Gu Zuoshan mengerutkan kening dan melirik orang-orang dari keluarga Song. Baik Song Yun, Song Hai, maupun tetua keluarga Song lainnya, mereka semua tampak khawatir terhadap Song Luer. Hal ini membuat Gu Zuoshan makin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wah, pada saat ini, Song Luer mengungkapkan kelemahan besar karena suatu alasan. Chu Chaoyang tidak tahu apakah ia harus memanfaatkan kelemahan ini. Setelah ragu sejenak, dia tetap meninjunya. Wajah Song Luer menampakkan ekspresi kesakitan, dia terlempar mundur dan jatuh ke tanah dengan cara yang sangat memalukan. Saya kalah. Song Luer berkata dengan enggan. Chu Chaoyang terdiam. Apakah pukulanku sekuat itu? Wanita ini tidak bisa menahan pukulan. Penatua yang bertugas mengadili juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa meminta bantuan Gu Zuoshan. Wajah Gu Zuoshan sedikit muram. Dia dapat melihat bahwa Song Luer tampaknya sengaja kalah dari Chu Chaoyang. Melihat orang-orang dari keluarga Song lagi, masing-masing dari mereka tampak sangat menyesal, seolah-olah mereka tidak mau menerima kegagalan Song Luer. Tetapi Gu Zuoshan dapat melihat bahwa banyak orang di keluarga Song hanya berpura-pura seperti ini. Hanya sedikit orang yang bertindak realistis. Song Luer, apakah kamu benar-benar bukan tandingan Chu Chaoyang? Gu Zuoshan bertanya dengan sedikit marah. Song Luer tampak pucat dan menundukkan kepalanya sambil berkata, murid ini bukan tandingan saudara muda Chu. Gu Zuoshan ingin marah, tetapi dia tidak bisa menunjukkan emosinya sama sekali. Song Luer sendiri yang mengatakannya, apalagi yang bisa kau lakukan? Memaksanya melawan Chu Chaoyang lagi. Tetapi bahkan jika mereka bertarung lagi, Song Luer dapat dengan mudah kalah dengan sengaja lagi. Umumkan hasilnya. Gu Zuoshan melambaikan tangannya, wajahnya tidak terlihat baik. Chu Chaoyang menang. Tetua juri tidak punya pilihan selain mengumumkan hasilnya. Dengan cara ini, Chu Chaoyang entah mengapa menjadi orang terakhir yang tersisa, dan juga terpilih sebagai salah satu dari 3 kandidat untuk berpartisipasi dalam kompetisi 2 sekte. Chu Chaoyang tampak bingung. Saya dipilih begitu saja. Apakah kamu harus begitu ceroboh? Apa pekerjaan Song Luer?
Bisakah Anda membuat pelepasan air ini sedikit lebih jelas? Chu Chaoyang juga tidak bodoh, dan dia langsung bereaksi. Kekuatan Song Luer jelas tidak bisa dibatasi pada ini. Dia sengaja kalah dariku. Tapi mengapa demikian? Bukankah Song Luer ingin berpartisipasi dalam kompetisi antara kedua sekte atas nama Sekte Tianji? Tepat ketika Chu Chaoyang kebingungan, pertarungan di pihak lain juga berakhir. Lu Yan'er kalah dari Song Pengfei. Dibandingkan dengan hasil mengejutkan di pihak Chu Chaoyang, tidak ada yang terkejut bahwa Lu Yan'er kalah dari Song Pengfei. Song Pengfei adalah guru terbaik dari generasi muda keluarga Song. Di antara semua murid gunung dalam Sekte Tianji, kekuatannya tidak diragukan lagi mampu bersaing untuk mendapatkan posisi teratas. Adapun Lu Yan'er, meskipun dia telah membuat kemajuan pesat dalam beberapa bulan terakhir, kekuatannya telah meningkat pesat. Namun masih ada kesenjangan antara dia dan orang-orang seperti Song Pengfei. Adik Lu, terima kasih sudah menyerah. Song Pengfei berkata sambil tersenyum. Napas Lu Yan'er berat, wajahnya sedikit pucat, dan energi spiritual di sekitarnya tidak teratur. Jelaslah dia telah mengerahkan seluruh tenaganya. Meski merasa sedikit menyesal, Lu Yan'er tidak merasa enggan. Dia tahu betul bahwa dia bukan tandingan Song Pengfei, dan wajar jika dia kalah darinya. Tentu saja Lu Yan'er tidak akan berkecil hati. Dia yakin bahwa pada waktunya, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan Song Pengfei. Adik Chu, kamu benar-benar bisa mengalahkan Song Luer. Lu Yan'er mendatangi Chu Chaoyang dan sangat terkejut dengan kemenangan Chu Chaoyang. Wajah Chu Chaoyang berkedut. Tampaknya siapapun dapat melihat bahwa tidaklah normal jika Song Luer kalah pada dirinya sendiri. Lu Yan'er memang sedikit bingung. Dia mengenal Song Luer dengan baik. Dengan kekuatan Song Luer, Chu Chaoyang tidak mempunyai peluang menang saat ini. Tapi Chu Chaoyang menang. Meskipun merasa aneh, Lu Yan'er tidak banyak bicara. Bagaimanapun juga, kemenangan Chu Chaoyang merupakan suatu peristiwa yang membahagiakan. Di antara 3 kandidat yang akan berpartisipasi dalam 2 kompetisi, Chu Chaoyang dan Song Pengfei telah dikonfirmasi. Tempat terakhir akan dipilih dari antara Yao Tianchou, Song Luer dan Lu Yan'er. Yang pertama adalah kompetisi lain antara Song Luer dan Lu Yan'er. Yang kalah akan tereliminasi, dan pemenang akhirnya akan bertarung dengan Yao Tianchou. Dengan mempertimbangkan konsumsi kekuatan fisik dan energi spiritual, dan demi keadilan, kompetisi di antara ketiga orang ini akan ditunda hingga besok. Pada hari berikutnya, Lu Yan'er dan Song Luer keduanya telah pulih ke kondisi terbaiknya. Pertarungan antara dua wanita luar biasa ini menarik banyak perhatian. Bukan hanya para penatua saja, tetapi banyak juga murid yang datang setelah mendengar berita itu. Hasilnya cukup mengejutkan. Song Luer kalah lagi, dan cara kekalahannya hampir sama persis seperti saat dia bertarung dengan Chu Chaoyang. Sekarang, bahkan beberapa orang yang lambat bereaksi dapat melihat bahwa Song Luer sengaja membiarkannya menang. Gu Zuoshan sangat marah dan bahkan menanyai Song Luer di depan umum, tetapi Song Luer tetap tenang dan berkata bahwa dia telah mencoba yang terbaik dan bahwa dia memang kalah karena kurangnya keterampilan dan bakatnya. Gu Zuoshan benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi sikap Song Luer. Terakhir, kompetisi antara Lu Yan'er dan Yao Tianchou. Pemenangnya akan mendapat tempat terakhir. Dalam pertempuran ini, Lu Yan'er berusaha sekuat tenaga, bahkan lebih mati-matian daripada saat dia bertarung melawan Song Pengfei. Tetapi Yao Tianchou layak menjadi nomor 1 di kompetisi tahun lalu. Kekuatannya memang kuat. Lu Yan'er tidak dapat bertahan lama dan dikalahkan oleh Yao Tianchou. Dengan cara ini, kandidat yang akan mewakili Sekte Tianji dalam kompetisi sekte telah ditetapkan. Chu Chaoyang, Song Pengfei dan Yao Tianchou, mereka bertiga, mewakili Sekte Tianji dan akan memikul tugas penting untuk pergi ke ibu kota negara bagian Liang untuk bertarung melawan murid-murid Sekte Luoxia. Pertempuran ini akan menentukan kepemilikan tambang Lusan, dan juga akan menentukan kebangkitan dan kejadewa Sekte Tianji di masa depan. Jika dikalahkan, Sekte Tianji akan kehilangan tambang Lusan sepenuhnya. Tanpa sumber batu roh, dan hanya bergantung pada tambang Beishan yang hampir kehabisan tenaga, Sekte Tianji akan segera menghadapi krisis kekurangan batu roh. Saat itu, bukan hanya sekte itu yang akan kacau balau, tetapi Sekte Tianji bahkan mungkin akan punah. Oleh karena itu, beban yang dipikul oleh Chu Chaoyang dan 2 orang lainnya sangatlah berat. Meskipun Gu Zuoshan agak tidak puas dengan proses seleksi, hasil akhirnya tidak terlalu mengecewakannya. Meskipun Chu Chaoyang tampaknya sedikit tidak bisa diandalkan, kekuatan 2 orang lainnya sangat terjamin. Selama Song Pengfei dan Yao Tianchou dapat memastikan 2 kemenangan,
Tidak masalah apakah Chu Chaoyang menang atau kalah. Poin kuncinya masih bergantung pada Song Pengfei dan Yao Tianchou. Chu Chaoyang berdiri di antara Song Pengfei dan Yao Tianchou. Sebagai anak bungsu, dia terlihat jauh lebih kekanak-kanakan dibandingkan kedua anak lainnya. Namun, dibandingkan dengan kedua orang ini, Chu Chaoyang lebih menarik perhatian. Beberapa anggota keluarga Song memandang Chu Chaoyang dengan niat buruk, sementara banyak tetua memasang ekspresi khawatir di wajah mereka, dan sudah jelas bahwa mereka sangat tidak yakin dengan kekuatan Chu Chaoyang. Gu Zuoshan juga khawatir, tetapi sekarang setelah para kandidat telah diputuskan, dia tidak dapat mengatakan apapun yang akan merusak moral. Ia hanya bisa memasang muka memberi semangat dan menyemangati ketiga lelaki itu. 3 hari lagi, aku akan membawamu ke Liangdu secara pribadi. Pada saat itu, kau harus mengikuti pengaturanku. Kau tidak boleh bertindak tanpa izin, dan kau tidak boleh membuat masalah. Setelah Gu Zuoshan selesai berbicara, dia memberi ketiga orang itu beberapa instruksi. Murid mematuhi perintahmu. Ketiganya menjawab serempak. Setelah mengatakan semua yang perlu dikatakan, Gu Zuoshan meminta ketiganya pergi untuk sementara waktu dan berangkat lagi 3 hari kemudian. Chu Chaoyang mondar-mandir di aula alkimia, tampak agak gelisah dan bingung. Tepat pada saat itu, Tuan Ge tiba dan Chu Chaoyang segera pergi menyambutnya. Tuan Ge, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Tetua Ge terkejut. Bukankah kau akan pergi ke Liangdu bersama Master Sekte dalam 3 hari? Apakah ada yang ingin kau bicarakan denganku? Chu Chaoyang berkata, bukan masalah ini. Saya menduga ada orang yang meracuni sumber air di kaki gunung Sekte Tianji. Saat kata-kata ini keluar, wajah Ge Lao dipenuhi dengan keheranan. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Tuan Ge merasa agak tidak percaya dan secara tidak sadar berpikir bahwa Chu Chaoyang berbicara omong kosong. Chu Chaoyang tampak serius. Tuan Ge, apakah Anda merasa tidak enak badan akhir-akhir ini? Melihat Chu Chaoyang begitu serius, Ge Lao juga menahan ekspresinya, memikirkannya dengan cermat, dan mengerutkan kening. Setiap pagi, saya selalu merasa sedikit lemas di pinggang dan perut, tetapi itu hanya berlangsung sesaat, jadi saya tidak peduli. Sepertinya kondisi ini lebih sering terjadi dalam beberapa hari terakhir. Chu Chaoyang segera berkata, Ge Lao, kamu pasti telah diracuni. Tuan Ge masih tampak mencurigakan. Chu Chaoyang tahu bahwa Ge Lao harus mengalaminya sendiri sebelum dia bisa mempercayainya. Chu Chaoyang mengeluarkan pil merah dan berkata kepada Ge Lao, jika kamu percaya padaku, minumlah pil ini. Tuan Ge mengambil pil itu dan melihatnya dengan saksama. Dia tidak tahu jenis pil apa itu. Dia hanya merasakan pil itu berbau darah. Setelah melihat pil itu dan kemudian menatap Chu Chaoyang, Tuan Ge tidak mengatakan apa-apa dan langsung meminum pil itu. Melihat Ge Lao mengambilnya, Chu Chaoyang merasa lega. Tak lama kemudian, ekspresi Ge Lao berubah. Tiba-tiba Tuan Ge berbalik, tidak dapat menahannya lagi, lalu muntah. Chu Chaoyang menahan bau menyengat itu dan berdiri di sana tanpa bergerak. Tuan Ge muntah cukup lama sebelum akhirnya berhenti. Apa yang terjadi? Melihat banyaknya air hitam yang dimuntahkannya ke tanah, Ge Lao tak dapat menahan rasa terkejutnya dia. Air hitam ini jelas beracun. Sebenarnya ada begitu banyak air hitam di tubuhnya, tetapi sebagai seorang alkemis, dia bahkan tidak menyadarinya. Tuan Ge merasa takut sekaligus cemas. Kalau bukan karena Chu Chaoyang, mungkin aku sudah seperti orang bodoh, tidak tahu apa-apa sampai racun itu berefek. Chu Chaoyang, katakan sejujurnya, apa yang terjadi? Mengapa aku diracuni? Ge Tua menatap Chu Chaoyang dengan wajah serius. Chu Chaoyang berkata, sebenarnya, ini bukan sesuatu yang saya temukan. Itu dikatakan oleh guru. Tetua Ge terkejut. Senior Xuanzun. Chu Chaoyang mengangguk. Ya, saya mendengar guru berbicara tentang masalah ini ketika saya pergi menemuinya sebelumnya. Dia mengatakan bahwa seseorang telah meracuni sumber air Sekte Tianji, dan itu sudah lama terjadi, dan meminta saya untuk memberitahu semua orang. Tetua Ge melotot. Jadi, aku bukan satu-satunya orang di Sekte Tianji yang telah diracuni. Yah, meskipun Sekte Tianji memiliki lebih dari satu sumber air, semua orang di sekte itu membutuhkan air. Diperkirakan semua orang di sekte itu telah diracuni sekarang, dan mungkin satu-satunya perbedaan adalah tingkat keparahan keracunannya, kata Chu Chaoyang. Wajah Tuan Ge tampak sangat serius. Jika ini benar, maka Sekte Tianji sedang menghadapi bahaya tersembunyi yang besar saat ini. Apakah yang baru saja Anda berikan kepada saya adalah pil detoksifikasi? Tanya Old Ge. Chu Chaoyang berkata, itu memang pil detoksifikasi yang aku buat secara khusus. Tetua Ge segera menarik Chu Chaoyang dan berkata, ayo pergi.
Kita harus memberi tahu ketua sekte tentang hal ini. Chu Chaoyang memiliki gagasan yang sama. Alasan mengapa dia menjelaskan masalah ini kepada Gelao terlebih dahulu adalah karena dia membutuhkan seseorang untuk bersaksi untuknya. Sebagai alkemis paling berpengalaman di sekte Tianji, Tuan Ge tentu saja merupakan kandidat yang paling cocok. Keduanya langsung menuju kediaman Gu Zuoshan. Ketika dia bertemu Gu Zuoshan, Chu Chaoyang menceritakan kepadanya apa yang terjadi dan Gelao bersaksi untuknya. Wajah Gu Zuoshan langsung membeku. Chu Chaoyang mengeluarkan pil merah lainnya dan meminta Gu Zuoshan untuk meminumnya. Sama seperti reaksi Gelao setelah minum obat, Gu Zuoshan memuntahkan genangan air hitam dengan bau yang menyengat. Baru saat itulah Gu Zuoshan sepenuhnya percaya bahwa seseorang telah meracuni sumber air. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu kejam dan gila di sekte Tianji-ku? Siapa dia? Gu Zuoshan sangat marah. Pada saat ini, sekte Tianji sudah dalam situasi yang genting. Masalah di tambang Lusan belum terselesaikan, dan kasus keracunan lainnya telah terjadi. Hal ini membuat Gu Zuoshan mulai meragukan hidupnya. Tuan, awalnya saya menduga bahwa Song Qian yang melakukannya, tetapi Song Qian sekarang dipenjara di Balai Hukum Pidana dan tidak bisa lagi meracuni. Jadi, orang yang meracuni itu pasti orang lain. Chu Chaoyang mengungkapkan tebakannya. Murid Gu Zuoshan mengecil. Apakah kamu curiga ada orang lain di keluarga Song yang meracunimu? Chu Chaoyang mengangguk. Gu Zuoshan tetap diam, wajahnya berubah dari muram menjadi gembira. Setelah beberapa lama, Gu Zuoshan menatap Gelao dan Chu Chaoyang dan berkata, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Kita bertiga hanya perlu tahu kebenarannya. Chu Chaoyang dan Gelao sama-sama memandang Gu Zuoshan dengan bingung. Aku punya rencana sendiri, dan aku akan membuat orang yang meracuniku muncul ke permukaan. Pada hari kedua sebelum berangkat ke Liangdu, Chu Chaoyang datang ke gerbang keluarga Song dengan riang, menarik perhatian orang-orang dari keluarga Song yang menjaga gerbang. Chu Chaoyang, apa yang kamu lakukan di keluarga Songku? Murid keluarga Song yang menjaga gerbang bertanya dengan wajah dingin. Chu Chaoyang tidak mengatakan apa-apa. Dia menyentuh cincin roh dan tanda buatan sendiri muncul di tangannya. Pada tanda ini, serangkaian karakter besar ditulis dengan sangat jelas. Bayar utangmu. Itu sudah seharusnya. Ketika lelaki dari keluarga Song yang menjaga gerbang melihat deretan huruf besar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Chu Chaoyang, apa yang akan kamu lakukan? Orang-orang dari keluarga Song berteriak dengan marah. Chu Chaoyang berdeham dan berteriak keras. Keluarga Song berutang uang dan menolak untuk membayarnya. Mereka semua orang menyebalkan. Teriakan itu sangat keras, terutama karena Chu Chaoyang secara diam-diam mengedarkan energi spiritualnya, sehingga suaranya semakin kuat dan langsung terdengar hingga ke keluarga Song. Pada saat itu, banyak anggota keluarga Song mendengar teriakan Chu Chaoyang dan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang berteriak di luar? Beraninya kau menghina keluarga Songku, kau sedang mencari kematian. Semua orang di keluarga Song marah, terutama beberapa anggota yang lebih muda, yang bergegas keluar pintu. Tetapi ketika mereka melihat orang di luar adalah Chu Chaoyang, mereka semua berhenti. Chu Chaoyang, apa yang ingin kau lakukan? Dengan bersikap lancang di depan gerbang keluarga Songku, seorang tetua keluarga Song menunjuk ke arah Chu Chaoyang dan bertanya. Chu Chaoyang menggoyang-goyangkan plakat di tangannya. Tidakkah kau lihat apa yang tertulis di situ? Aku di sini untuk menagih utang dari keluarga Songmu. Penagihan utang. Utang apa yang Anda inginkan? Banyak anggota keluarga Song tampak kebingungan, dan para tetua keluarga Song tampak sepucat dasar panci. Apakah kalian semua dari keluarga Song sudah lupa tetua Song Hai kalah taruhan denganku, dan sekarang dia berutang 1000 batu roh kepadaku? Sudah lama sekali, dan kalian dari keluarga Song masih belum memberiku uang, jadi aku hanya bisa datang ke sini untuk menagih utang itu sendiri. Setelah Chu Chaoyang selesai berbicara, dia melambaikan tanda dan berteriak lagi. Bayar utangmu, itu sudah seharusnya. Bayar utangmu, itu sudah seharusnya. Anggota keluarga Song saling memandang. Walaupun mereka marah, mereka tidak bisa kehilangan kesabarannya sama sekali. Apa yang bisa saya lakukan? Hampir semua orang di keluarga Song tahu bahwa Song Hai berutang 1000 batu roh kepada Chu Chaoyang, tetapi kejadian itu sudah lama berlalu dan banyak orang telah melupakannya. Namun tanpa diduga, Song Hai belum menyerahkan batu roh itu kepada Chu Chaoyang, sehingga Chu Chaoyang harus datang dan menagih utangnya secara langsung. Chu Chaoyang mungkin tidak tahu malu dan berteriak dengan cara yang tidak senonoh di sini, tetapi keluarga Song mereka tidak mampu kehilangan orang ini. Song Yun dan Song Hai akhirnya muncul. Chu Chaoyang, apa yang sedang kamu lakukan?
Song Yun mengerutkan kening dan menatap Chu Chaoyang dengan dingin. Wajah Song Hai muram dan alisnya penuh kemarahan. Chu Chaoyang sama sekali tidak takut, dan berkata dengan riang, saya di sini untuk menagih hutang. Ketika Song Yun mendengar kata penagihan utang, dia merasakan sakit kepala. Kamu hendak berangkat ke Liangdu, tetapi kamu tidak mempersiapkan diri dengan baik, tetapi kamu datang ke sini untuk membuat masalah. Chu Chaoyang melengkungkan bibirnya, justru karena aku akan pergi ke Liangdu, maka aku perlu segera mendapatkan kembali batu-batu roh milikku, sehingga aku bisa pergi ke Liangdu dengan tenang. Jika aku tidak mendapatkan batu roh itu kembali dan pergi ke Liangdu, aku tidak akan merasa tenang di sepanjang jalan. Ketika aku bersaing dengan orang-orang dari Sekte Luoxia, aku akan terganggu dan kalah dalam persaingan. Jika aku kehilangan tambang Lusan, itu akan menjadi tanggung jawab keluarga Songmu. Semua orang terdiam setelah mendengar ini. Pernyataan Anda agak terlalu berbelit-belit. Bisakah ini dihubungkan ke keluarga Song saya? Tepat pada saat itu, Gu Zuoshan datang dari kejauhan. Ketika mereka melihat Gu Zuoshan, semua orang dari keluarga Song berubah warna dan membungkuk dengan cepat. Bertemu dengan Master Sekte, Gu Zuoshan berdiri tepat di samping Chu Chaoyang dan berkata kepada orang-orang dari keluarga Song, saya datang ke sini hari ini untuk menjadi saksi bagi kalian berdua. Keluarga Song akan menyerahkan batu roh itu kepada Chu Chaoyang, dan taruhannya akan berakhir sepenuhnya. Mendengar hal ini, semua orang di keluarga Song merasakan firasat buruk di hati mereka. Terutama Song Hai, dia menggertakkan giginya dan marah dalam hatinya. Song Yun memandang Gu Zuoshan, dan Gu Zuoshan juga menatap Song Yun dengan mata dingin. Sehat, Song Yun menghela nafas pelan, mengetahui bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi hari ini. Gu Zuoshan datang sendiri untuk mendukung Chu Chaoyang dan telah mengatakan banyak hal. Jika dia menunda lebih jauh lagi, Gu Zuoshan pasti akan mengambil tindakan terhadap keluarga Song. Pada saat kritis ini, tidak ada yang boleh terjadi pada keluarga Song, jika tidak semua rencana akan terganggu. Mengapa ketua sekte harus datang ke sini secara langsung? Keluarga Song saya berutang begitu banyak batu roh kepada Chu Chaoyang, dan kami tidak akan mengurangi jumlah itu. Kata Song Yun. Gu Zuoshan menyipitkan matanya sedikit dan berkata, saya juga percaya pada karakter wakil ketua sekte. Mari kita selesaikan taruhan ini hari ini. Song Yun tidak punya pilihan lain selain pergi dan mengangkat batu roh itu sendiri. Setengah jam kemudian, Song Yun kembali ke tempat kejadian dan menyerahkan cincin spiritual kepada Chu Chaoyang. Chu Chaoyang memeriksa dan menemukan bahwa memang ada sejumlah besar batu roh di cincin roh. Tunggu sebentar, aku akan memeriksanya dengan teliti. Chu Chaoyang sangat terus terang. Dia mengeluarkan semua batu roh dari cincin roh dan menumpuknya di tanah seperti bukit kecil. Sungguh mengejutkan bahwa begitu banyak batu roh muncul di depan semua orang sekaligus. Semua anggota keluarga Song memiliki mata merah. Ini adalah batu roh keluarga Song mereka. 1000 yuan penuh, hanya tawaran murah untuk pencuri kecil Chu Chaoyang ini. Betapa penuh kebencian, sakit, tapi apa yang dapat kita lakukan? Wajah Song Yun berkedut, Song Hai merasa menyesal dan marah, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Gu Zuoshan menatap Chu Chaoyang tanpa berkata apa-apa, sambil berpikir, apakah kamu harus bersikap sombong seperti itu? Menghitung batu roh di depan orang lain akan membuat keluarga Song marah besar. Namun, Gu Zuoshan diam-diam senang di dalam hatinya. Dia sudah lama sangat tidak puas dengan keluarga Song, dan dia senang melihat hal-hal yang membuat keluarga Song tidak nyaman. Chu Chaoyang berpura-pura menghitung batu roh dan bahkan sengaja menggosoknya di tangannya untuk memeriksa kualitasnya. Orang-orang dari keluarga Song tidak ingin melihat pemandangan memilukan ini, tetapi Gu Zuoshan bersikeras berada di sana dan menolak untuk pergi. Bagi mereka, keluarga Song tidak mungkin pergi di depan Gu Zuoshan, karena hal itu akan dianggap tidak sopan terhadap pemimpin sekte. Tidak ada yang dapat saya lakukan selain berdiri di sana dan menatap, menanggung siksaan mental. Song Yun dan Song Hai tidak bisa berkata apa-apa untuk mendesak mereka. Jika ada yang datang menagih utang, sebaiknya uangnya dihitung sendiri, agar tidak terjadi pertengkaran jika jumlahnya tidak tepat. Chu Chaoyang menghitung dengan sangat cermat, tetapi tentu saja tidak cepat. Baru pada tengah hari ia selesai menghitungnya. Yah, jumlahnya tepat 1000 batu roh, tidak lebih dan tidak kurang. Chu Chaoyang memasukkan batu roh terakhir ke dalam cincin roh dan mengangguk puas. Terima kasih banyak. Chu Chaoyang membungkuk kepada keluarga Song. Orang-orang dari keluarga Song memutar mata mereka dan berharap mereka bisa menendang Chu Chaoyang. Baiklah, taruhannya sudah berakhir sekarang, dan tidak ada pihak yang diperbolehkan menyebutkannya lagi. Setelah Gu Zuoshan selesai berbicara,
dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan keluarga Song dan pergi bersama Chu Chaoyang. Setelah kedua pria itu pergi, Song Hai akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Wajahnya langsung berubah pucat dan dia menyemburkan darah sambil berteriak. Song Hai sangat marah pada Chu Chaoyang hingga dia muntah darah. Wajah Song Yun tegang, dan dia menyuruh Song Hai menggendongnya untuk beristirahat. Tuan, apakah Anda akan memberikan semua batu roh ini kepada orang menyebalkan kecil itu begitu saja? Betapa menyebalkannya. Kapan keluarga Song kita pernah diganggu seperti ini oleh seorang bocah nakal? Aku benar-benar ingin mencincang Chu Chaoyang menjadi beberapa bagian. Semua orang di keluarga Song sangat marah, terutama beberapa anggota muda, yang ingin menemukan Chu Chaoyang dan melawannya sampai mati. Song Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, hanya 1000 batu roh, berikan saja padanya. Sebentar lagi, keluarga Songku akan melarikan diri dari Sekte Tianji 100 kali atau 1000 kali lebih banyak. Tak lama kemudian, Song Yun tiba di aula hukum pidana. Setelah memberi salam kepada kepala balai hukum pidana, Feng Zishui, dia dibawa ke ruang bawah tanah. Balai hukum pidana memiliki 3 ruang bawah tanah, dan ruang terdalam merupakan tempat para penjahat paling kejam dari Sekte Tianji di penjara. Song Qian, yang sebelumnya telah menyebabkan kematian tragis banyak muridnya karena keracunan, kini di penjara di sini. Sejak Song Qian di penjara, Feng Zishui telah menginterogasinya berkali-kali, bahkan melakukan penyiksaan. Namun mulut Song Qian sangat tegas. Dia bersikeras bahwa segala sesuatunya dilakukan olehnya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan orang lain di keluarga Song. Feng Zishui tidak punya pilihan selain meminta izin dari Gu Zuoshan, yang hanya bisa menahannya sementara tanpa membuat keputusan apapun tentang nasibnya. Ditemani Feng Zishui, Song Yun berdiri di luar sel tempat Song Qian di penjara. Sel itu gelap dan kecil, serta mengeluarkan bau busuk dan basi yang membuat orang merasa mual. Song Qian mengenakan seragam penjara berlumuran darah, dengan belenggu di tangan dan kakinya. Dia tergeletak tak bergerak di dalam, seolah-olah dia sudah mati. Song Yun merasa sedikit tidak nyaman saat melihat Song Qian dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Song dan anggota senior keluarga Song. Sekarang dia berakhir seperti ini. Sebagai kepala keluarga, Song Yun tentu saja merasa tidak enak. Namun, karena ada orang lain yang hadir, Song Yun hanya bisa menahan kesedihan dan amarahnya dan berpura-pura tenang. Tuan Feng, bisakah Anda mengizinkan saya berbicara sebentar dengan Song Qian? Song Yun bertanya pada Feng Zishui yang berdiri di sampingnya. Feng Zishui sedikit mengernyit, jelas merasa sedikit malu. Song Yun tersenyum pahit dan berkata, Tuan Feng, apakah Anda masih khawatir bahwa saya akan menyelamatkan Song Qian? Feng Zishui berkata, ini adalah tugasku, wakil pemimpin sekte, mohon maafkan aku. Song Yun menghela napas dan berkata, Tuan Balai Feng, mohon bersabarlah. Saya akan pergi setelah beberapa patah kata. Feng Zishui ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya mundur demi Song Yun. Tentu saja, meskipun Feng Zishui telah pergi, masih banyak mata yang diam-diam menatap Song Yun. Meski kemungkinannya hampir nol, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa Song Yun tidak akan tiba-tiba menjadi gila dan secara paksa membawa pergi Song Qian. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, Song Yun memanggil dengan lembut, Song Qian. Song Qian menggerakkan tubuhnya dan matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Menguasai. Song Yun memiliki ekspresi yang rumit. Apakah kamu pernah mengakui kesalahanmu? Song Qian duduk, menatap Song Yun dengan tatapan kosong, lalu tersenyum sedih. Aku, Song Qian, tidak melakukan apapun yang mengecewakan keluarga Song. Song Yun mengangguk, matanya sedikit merah. Itu bagus. Itu bagus. Song Qian merangkak mendekat dan melihat Song Yun melalui pintu penjara. Pada saat ini, Song Yun dapat melihat dengan jelas bahwa urat kaki Song Qian telah putus dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Balai hukum pidana benar-benar menggunakan penyiksaan semacam itu kepadamu. Bibir Song Yun bergetar. Song Qian tertawa getir, Tuan, apakah Anda di sini untuk menyelamatkan saya? Song Yun menatap lurus ke arah Song Qian tanpa mengatakan apapun. Song Qian tertegun, lalu dia menangis dalam diam. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja dengan keluarga Song, dan itu akan segera mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tidak seorang pun di keluarga Song akan melupakanmu, kata Song Yun. Setelah selesai berbicara, Song Yun pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun lagi. Song Qian hanya tersenyum, tetapi senyumnya sangat sedih, seolah-olah dia bodoh. Dia mengerti sepenuhnya kata-kata Song Yun.
Karena pemahaman inilah Song Qian merasa putus asa. Keluarga Song, hal-hal hebat akan terjadi. Dan jika Song Qian dapat bertahan sampai saat itu, dia pasti akan terselamatkan. Tetapi jika mereka tidak dapat bertahan, masa depan keluarga Song akan hancur karena Song Qian saja. Hidup atau mati sepenuhnya tergantung pada takdir. 3 hari kemudian, Gu Zuoshan membawa Chu Chaoyang, Song Pengfei dan Yao Tianchou ke ibu kota negara bagian Liang untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara kedua sekte. Sebelum pergi, Gu Zuoshan membuat banyak pengaturan untuk mencegah kekacauan di sekte Tianji setelah dia pergi. Tetua Agung Shen Mo memimpin para pemain terbaik sekte untuk tetap berada di dekat tambang Lusan, siap memberikan dukungan. Sedangkan untuk sekte, wakil pemimpin sekte Song Yun akan bertanggung jawab sementara. Namun kenyataannya, Gu Zuoshan sama sekali tidak percaya diri dalam menyerahkan sekte tersebut kepada Song Yun. Oleh karena itu, Gu Zuoshan diam-diam mengatur beberapa orang untuk memeriksa dan menyeimbangkan Song Yun. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Song Yun, orang-orang ini akan merespons untuk mencegah terjadinya perubahan apapun di sekte tersebut. Di antara mereka adalah Yuan Hao, musuh bebuyutan keluarga Song. Yuan Hao adalah teman seperguruan Gu Zuoshan dan salah satu orang kepercayaan Gu Zuoshan. Dengan Yuan Hao yang diam-diam mengawasi Song Yun, Gu Zuoshan bisa merasa lebih tenang. Selain itu, Gu Zuoshan juga pergi menemui dua tetua yang sedang berlatih dalam pengasingan. Kedua tetua itu berada di ambang terobosan, dan meskipun mereka tidak bisa memperhatikan urusan sekte Tianji, mereka juga berjanji kepada Gu Zuoshan bahwa jika terjadi perubahan besar di sekte tersebut, mereka berdua akan melangkah maju untuk menekannya dan memastikan stabilitas sekte tersebut. Namun Gu Zuoshan masih memiliki sedikit kekhawatiran. Bagaimanapun, keluarga Song masih menghadapi ancaman besar dari Song Jue. Karena alasan ini, Gu Zuoshan pergi ke gunung belakang untuk memberi penghormatan kepada Xuanzun. Chu Chaoyang telah menyiapkan rencana dan membiarkan boneka menyamar sebagai dirinya untuk menghadapi Gu Zuoshan. Dengan Xuanzun yang memimpin sekte Tianji, Gu Zuoshan dapat merasa tenang. Dia juga dapat membawa mereka bertiga ke Liangdu dengan tenang untuk memperjuangkan tambang Lusan milik sekte Tianji. Ketika dia meninggalkan sekte tersebut, sekelompok pemimpin senior menemaninya sejauh lebih dari 30 mil. Gu Zuoshan berangkat bersama 10 gurunya. Ke-10 master ini semuanya memiliki tingkat kultivasi alam Juyuan. Meskipun mereka bukan tetua, mereka tidak lebih lemah dari kebanyakan tetua sekte Tianji. Ke-10 orang ini semuanya adalah orang kepercayaan Gu Zuoshan, yang dilatih olehnya. Tidaklah berlebihan jika menyebut mereka sebagai murid Gu Zuoshan. Perjalanan itu aman dan lancar tanpa kecelakaan apapun, tetapi Gu Zuoshan tidak menurunkan kewaspadaannya, takut kalau sekte raksasa akan menyergapnya di sepanjang jalan. 7 hari kemudian, kelompok itu tiba di ibu kota negara bagian Liang. Dari kejauhan, kota megah tampak dalam pandangan, bagaikan seekor binatang raksasa yang mengintai di bumi. Apakah ini Liangdu? Chu Chaoyang memandang kota di kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Gu Zuoshan berkata sambil tersenyum, ini adalah pertama kalinya bagi kalian semua datang ke sini, jadi sebaiknya kalian melihat-lihat baik-baik. Pada saat ini, sekelompok orang lain datang di jalan resmi tidak jauh dari sana, semuanya mengenakan pakaian sekte raksasa. Pemimpinnya bertubuh tinggi dan berwibawa, dengan tatapan yang mengintimidasi tanpa ada rasa marah. Dia tak lain adalah Zhao Tianyai, pemimpin sekte raksasa saat ini. Di belakang Zhao Tianyai, ada puluhan orang, di antaranya ada 3 pria dan wanita muda, yang menonjol. 150.